Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Pasti luar biasa dong ya. Mbak Nana gimana kabarnya? Luar biasa juga dong. Wah, mantep banget. Hari ini kita mau ngapain sih Mbak Nana? Kita mau sekolah minggu. Nah, bener banget. Sebelum sekolah minggu pada hari ini, kita memuji nama Tuhan dulu nih teman-teman. Kita nyanyi apa ya Mbak Amel? Kalau burung pipit yang kecil aja gimana Mbak Nana? Teman-teman bisa kan? Bisa dong ya. Yuk nyanyi sama-sama. Teman-teman ikut tepuk tangan ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, teman-teman udah pada semangat kan? Udah dong pastinya. Nah, Mbak Amel mau tanya nih sama teman-teman di rumah. Teman-teman pada mengasihi temannya nggak? Mengasihi itu apa sih Mbak Amel? Mengasihi itu contohnya kalau kita punya makanan, punya mainan, kita berbagi sama teman kita. Terus kalau teman kita sedih, dalam kesusahan, kita hibur dan kita bantu teman-teman kita. Oh gitu ya Mbak Amel. Nah, karena Tuhan telah mengasihi kita sebagai anak Tuhan, kita juga wajib banget nih buat mengasihi sesama. Nah, gimana kalau kita nyanyi Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan nih teman-teman? Teman-teman bisa kan? Bisa dong pastinya. Yuk nyanyi sama-sama. Teman-teman ikut nyanyi ya. Siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu yuk, saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan telinga kami Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Salam adik-adik sekolah minggu GKJWD. Jumpa lagi dengan Pak Darmono. Dulu Pak Darmono udah pernah, hari ini Pak Darmono bagian giliran lagi adik-adik. Tetap semangat, sekalipun situasi kita harus di rumah, kita harus jaga imun kita karena situasi pandemi. Ya, kita bersama Kak Amel, bersama Kak Nana, sudah bersama-sama memuji Tuhan. Nah, hari ini kita bersama-sama akan belajar, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Udah siap adik-adik? Udah disiapkan Alkitabnya? Ya, hari ini bersama kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur. Mazmur tahu ya adik-adik? Mazmur 48. Mazmur 48 ayatnya ke 1 sampai dengan 15. Yo, adik-adik yang sudah bawa Alkitab, disiapkan, bisa dibuka. Halamannya halaman 626. Oke, mari Pak Darmono akan baca. Silahkan adik-adik mencermati dan menyiapkan hati. Mazmur 48 ayat 1 sampai dengan 15. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita.
gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja Besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti umat-Mu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersuka cita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan sungguh luar biasa ketika kita bisa memperhatikan, terlebih melaksanakan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, di depan Pak Darmono ini ada sebuah kue. Apa ya ini ya kuenya nih ya? Wah, cantik banget ini. Ada yang warna apa nih? Rose, merah muda. Ada yang warnanya putih. Wah. Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu adik-adik? Ini roti atau kue apa? Ayo, siapa yang tahu yang di rumah? Angkat tangan. Pasti banyak yang nggak tahu. Taunya apa? Taunya barangkali apa ya sekarang ya lagi ngetren kuenya? Cookies. Wow. Mungkin donat. Wah. Mungkin sing lagi buka itu dekat pom bensin Klaten itu namanya apa? Apa ya? Wah, itu lagi apa jenengnya? Lari aku. Setuwa katrok. Apa, Mbak? Yang lagi buka itu loh adik-adik. Apa ya jenengnya? Pisah, ya pisah. Wah, itu juga lagi ngetren di Klaten baru bukan. Sudah nyoba belum? Enak nih loh adik. Nah, ini namanya kue apa? Bolum prit. Ya, kue bolum prit. Kalau mengingat kue ini adik-adik, saya teringat ketika saya masih kecil. Saya masih sekolah dasar. Coba tak rasakan dulu ya. Rasanya masih seperti yang dulu. Adik-adik, dulu ketika Pak Darmono masih sekolah dasar, masih kelas 1, bolum prit ini menjadi apa ya? Makanan sehari-hari ketika mau berangkat sekolah. Pak Darmono itu kan punya teman. Kebetulan temannya itu bapak dan ibunya membuat kue bolum prit seperti ini banyak sekali. Nah, tiap pagi ini bukan modus. Pak Darmono itu ngampir ya adik-adik. Wah, dia sudah bawa kue bolum prit ini. Enak sekali. Jadi setiap berangkat sekolah, teman Pak Darmono itu bawa kue. Terus di jalan sampai bayangan, adik-adik. Kalau tahu SD Kajoran toh, saya dulu SD-nya di SD Kajoran. Kemudian berangkatnya dari Bejudan, jalan kaki. Lumayan panjang. Jadi kalau makan bolum prit banyak, bisa dapat banyak. Nah, apa yang ingin Pak Darmono bagikan dari adik-adik? Pak Darmono merasa apa ya?
ada banyak orang yang berbuat kebaikan pada kita di sekitar kita, termasuk teman-teman Pak Darmono waktu itu SD. Mereka baiknya luar biasa. Pak Darmono waktu nggak bisa beli, terus mereka bawa kue itu ke sekolah, lalu kita makan bersama-sama dengan itu roti bolu bread yang sungguh luar biasa. Nah, adik-adik, setiap hari sejak kita kecil sampai gede dan sampai tua, mesti kita akan merasakan yang namanya kebaikan. Entah itu kebaikan dari teman-teman kita, entah itu kebaikan dari saudara-saudara kita, entah itu kebaikan dari teman di kampung kita, di gereja kita, sekolah kita, dan terlebih orang tua kita. Nah, firman kali ini juga bercerita tentang bagaimana orang-orang kepunyaan Tuhan waktu itu begitu mengagumi, begitu menyatakan syukurnya atas kebaikan Tuhan. Bani Korah adalah orang dari suku Lewi yang kegemarannya itu memuji Tuhan. Dalam pujiannya tentu memuji keluruhan Tuhan, memuji keagungan Tuhan, dan memuji kebaikan Tuhan. Mereka sungguh mendapatkan pertolongan dan merasakan pertolongan Tuhan ketika dikepung musuh, ketika di dalam himpitan masalah besar. Sungguh orang-orang kepunyaan Allah itu dibebaskan, dikuatkan oleh Tuhan karena cinta kasih dan karena kebaikan Tuhan. Adik-adik, hari ini, saat ini bersama-sama mungkin ada sebagian dari kita yang harus menjalani isolasi mandiri. Banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita, banyak keluarga kita yang saat ini sedang isolasi mandiri. Karena itu, mari kita semua tunjukkan kepedulian kita, cinta kasih kita, kebaikan kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman kita yang sedang menjalani isolasi mandiri. Kita doakan bersama, kita berikan apa yang mau dan mampu kita berikan kepada mereka, pada dukungan doa. Adik-adik, sekali lagi, berbuat baik itu adalah sebuah kemestian yang harus kita jalani dan harus kita laksanakan di sepanjang kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah, karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik pada kita. Semua sehat toh? Kalau kita diberi kesehatan itu karena siapa? Karena Tuhan. Kita bisa sekolah karena siapa? Karena orang tua. Orang tua dari siapa? Berkat Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesehatan, yang memberikan jalan, memberikan penghasilan, memberikan pekerjaan kepada orang tua kita. Jadi sekali lagi, Allah itu baik, Allah itu luar biasa, cinta kasih kepada kita, melewati orang-orang sekitar kita, baik orang tua, teman, dan saudara. Karena itu, ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang kita sayangi, kita pun seharusnya berbagi kasih, berbagi kebaikan dengan orang-orang di sekitar kita juga. Selagi, mari kita tunjukkan empati kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita ceritakan kebaikan Tuhan itu melalui kehidupan kita yang senantiasa berbagi dan berbuat baik, peduli pada orang lain. Siap adik-adik? Yuk kita perhatikan orang-orang di sekitar kita. Yuk kita perhatikan, kita peduli pada teman-teman kita yang sedang dalam masalah, sedang dalam kesulitan, terlebih dan termasuk saat ini kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat bekerja, selamat menjalani hidup, selamat menjalani isolasi mandiri buat teman-teman kita. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Yuk sekarang kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kudus, Allah yang boleh kami kenal, kami sapa di dalam Yesus Tuhan kami. Sungguh Tuhan kami bersyukur kepadamu karena cinta kasih-Mu, karena kebaikan-Mu yang luar biasa yang Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan yang kami jalani. Tuhan Maha baik kepada kami. Kebaikan Tuhan sudah Tuhan berikan kepada orang tua kami, saudara-saudara kami, sekitar kami, tetangga kami, teman-teman sekolah kami ya Tuhan. Kami sungguh merasakan kebaikan yang Tuhan nyatakan. Ajar kami ya Tuhan, anak-anakmu sekolah minggu GKJ Wedi, untuk dapat menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada sesama kami. Ajar kami ya Tuhan untuk peduli kasih kepada sesama kami, kepada teman-teman kami. Ajar kami ya Tuhan untuk mau berbagi
kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga hanya nama Tuhan dan kebaikan Tuhan yang senantiasa dimuliakan. Demikian ya Tuhan, kami juga menyerahkan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang harus menjalani isolasi mandiri, Abel dan mamanya, kemudian Kalista dan mamanya, Pak Bambang Setio, Bunda Wati, dan teman-teman kami yang lain yang dapat kami sebutkan satu persatu ya Allah. Kiranya Engkau berkati isolasi mandiri yang dijalani ya Bapak. Sehingga hari demi hari, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami boleh menemukan kekuatan baru, imun yang baik ya Bapak. Sehingga kembali pulih dan bisa menjalani aktivitas seperti sedia kala. Bapak, kami rindu Tuhan berkarya untuk segera melenyapkan, untuk segera menyingkirkan pandemi COVID-19 ini, sehingga Bapak, ke depan kami boleh semakin dekat dengan Engkau, bertemu dengan saudara-saudara kami yang lain, kami bisa bersuka cita di waktu dan kesempatan di gereja seperti yang senantiasa kami rindukan. Mohon ampun ya Allah atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami menyerahkan hidup kami, anak-anak kami, dan segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian adik-adik, sampai bertemu kembali, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Mari kita belajar bareng-bareng buat taat akan firman Tuhan dengan cara mengasihi sesama dan berbuat baik pada sesama kita. Nah, untuk mewujudkan firman Tuhan tadi, kita nyatakan lewat pujian kasih. Teman-teman bisa kan? Bisa dong pastinya. Yuk sama-sama. Teman-teman jangan lupa pakai gerakan ya. Sekolah minggu pada hari ini kita akhiri dengan doa ya teman-teman. Saya hantarkan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah sertai sekolah minggu pada hari ini. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami di rumah. Kiranya Engkau berkati dan sertai kami. Terima kasih ya Yesus. Amin. Sampai jumpa teman-teman.